Coba bayangin deh, gimana kalau sebagian besar kerjaan kamu bisa diotomatisin? Terus kamu malah dapat promosi dan naik gaji, dan ini semua bos kamu tahu loh. Nah, ada sebuah postingan viral di Reddit yang ceritanya persis kayak gini. Tapi pertanyaannya, ini beneran jenius atau cuma hoax doang? Ini nih angkanya, 73%. Angka ini yang bikin heboh internet. Coba deh, bayangin hampir 3/4 pekerjaan admin kamu lenyap gitu aja. Digantiin sama sistem yang kamu bikin sendiri. Kedengarannya emang terlalu indah buat jadi kenyataan kan? Nah itulah klaim utamanya. Ini dia kutipan aslinya. Coba perhatiin deh, dia nekenin banget kalau semua ini dilakuin secara etis dan manajernya tahu. Nah, dua kata kunci ini, etis dan sepengetahuan manajer, ini yang bikin komunitas Reddit kebelah dua. Ada yang bilang ini keren banget, tapi banyak juga yang anggap ini kesalahan fatal. Oke, jadi gimana sih caranya dia bisa ngelakuin itu? Ternyata si pembuat pos ini nggak cuma pamer, dia juga ngasih tahu cetak birunya, blueprintnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, langkah demi langkah, gimana katanya dia bisa ngubah total cara kerjanya. Totalnya ada 44 jam kerja tiap minggu yang berhasil diotomatisasi. Gila ya. Yang paling banyak kepangkas itu dari email, sampai 15 jam. Terus disusul sama ngurusin media sosial. Wah, ini sih dua monster pemakan waktu yang kita semua pasti tahu banget rasanya. Buat ngatasin email nih, strateginya pinter. Dia gabungin alat-alat yang simple sama yang canggih. Ya, kalau filter Gmail atau balesan otomatis sih mungkin udah biasa ya. Tapi coba lihat, dia sampai bikin pohon keputusan buat ngantisipasi pertanyaan dari tim. Wah, ini sih level perencanaannya udah beda, udah dalam banget. Terus soal laporan. Nah, di sini ceritanya jadi teknis banget. Dia ngaku nulis skrip Python sendiri buat nalik data, terus bikin dashboard di Google Data Studio. Ini kita udah nggak ngomongin trik produktivitas biasa lagi ya, ini udah masuk ke level data engineering. Dan pastinya soal jadwalin rapat, aduh ini sumber pusing yang nggak ada habisnya kan? Nah, dengan pakai tools kayak Calendly terus ngotomatisin semuanya, dari agenda sampai action itemnya, dia berhasil loh motong kerjaan 5 jam jadi cuma setengah jam. Nah ini dia bagian etis yang dia bilang tadi. Kuncinya itu satu, transparan total. Dia nggak main rahasia-rahasiaan. Semuanya didokumentasiin, diobrolin sama manajer, bahkan dia ngajarin rekan-rekan kerjanya juga. Jadi tujuannya jelas banget, ini bukan buat untung sendiri, tapi buat kemenangan tim. Terus hasilnya gimana? Kelihatannya sih luar biasa ya. Dia dapat promosi, gajinya naik 15%, dan dapat kesempatan ngerjain proyek yang lebih strategis. Kalau dilihat dari luar, ini kayaknya contoh kasus yang sempurna banget soal gimana caranya manfaatin otomatisasi di kantor. Tapi namanya juga internet kan, dan netizen Reddit itu nggak gampang percaya gitu aja. Begitu postingan ini viral, langsung deh badai keraguan dan kritik datang. Yuk kita lihat gimana ceritanya mulai goyah. Kecurigaan pertama, jangan-jangan ini cuma iklan terselubung. Para detektif Reddit langsung fokus ke satu alat yang disebutin secara spesifik, yaitu Willow Voice. Anehnya, alat-alat lain yang lebih terkenal malah cuma disebutin secara umum. Nah, pola kayak gini tuh biasanya jadi ciri-ciri marketing bawah tanah. Selanjutnya, yang dicurigain malah tulisannya itu sendiri. Banyak yang ngerasa gaya bahasanya tuh kaku, terlalu rapi, terlalu terstruktur, nggak kayak tulisan orang beneran. Mereka nuduh postingannya ini malah dibuat sama AI. Ironis banget kan? Terus muncullah para ahli matematika di kolom komentar. Mereka mulai ngitung-ngitung nih. Kalau 44 jam itu 73% ya, berarti total jam kerjanya sekitar 60 jam seminggu. Pertanyaannya jadi, emang sepadan kerja sekeras itu, terus semua hasil efisiensinya cuma ditukar sama kenaikan gaji 15% aja? Nah, disinilah muncul argumen tandingan soal pendekatan etis tadi. Banyak banget yang bilang kalau ngasih tahu manajer itu justru kesalahan besar. Filosofi mereka simpel. Ya otomatisasi aja kerjaan lo. Kerjain lebih cepet, terus nikmatin waktu luang yang ada. Nggak usah bilang siapa-siapa. Dan sentimen kayak gini tuh muncul terus di komentar-komentar. Intinya sama, di dunia kerja, kalau kamu lebih efisien, hadiahnya seringkali ya lebih banyak kerjaan. Jadi buat banyak orang, kesalahan terbesar si pembuat pos ini bukan karena dia ngotomatisasi, tapi karena dia terlalu jujur. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di sini? Cerita ini benar-benar mancing perdebatan panas yang nyentuh banget ke kegelisahan kita semua soal kerjaan, teknologi, dan soal kepercayaan di zaman sekarang. Dan ini benar-benar ngegambarin dua pandangan yang berlawanan banget. Di satu sisi, ada visi si pembuat pos soal kolaborasi transparan yang untung buat semua. Tapi di sisi lain, ada pandangan sinis dari Reddit yang bilang dia itu bodoh, udah dimanfaatin, nyerahin produktivitas segede itu cuma buat imbalan yang kecil banget. Keraguan ini nyambung ke ide yang lebih besar, namanya teori internet mati,
atau Dead Internet Theory. Intinya, ini adalah keyakinan kalau sebagian besar konten yang kita lihat online sekarang, entah itu postingan, komentar, atau ulasan, itu bukan dibuat sama orang asli, tapi sama buat AI buat tujuan marketing yang bikin internet rasanya jadi kosong dan palsu. Jadi, kalau kita rangkum nih, ini dia poin-poin yang bikin para skeptis curiga. Ada promosi produk yang aneh, skill teknisnya ketinggian buat jabatannya, hitungan jam kerjanya nggak masuk akal, dan ada potensi masalah keamanan. Kalau semua ini digabungin, banyak yang yakin cerita ini lebih mirip fiksi buat marketing daripada kisah nyata. Terlepas ceritanya ini beneran atau enggak, perdebatan yang muncul itu sangat nyata. Oke, sekarang kita tinggalin dulu drama di Reddit ini dan coba kita lihat, apa sih artinya ini semua buat kita di dunia kerja sekarang. Disinilah letak dilema utamanya. Di satu sisi, ada janji-janji manis dari AI dan otomatisasi. Tapi di sisi lain, ada juga kecemasan yang nyata. Apakah kalau kita lebih efisien, kita bakal dihargai dengan adil? Siapa sih yang sebenarnya dapat untung dari semua teknologi ini? Pada akhirnya, postingan Reddit ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa jadi panduan buat masa depan, tapi di saat yang sama juga jadi sebuah peringatan. Peringatan tentang bahayanya terlalu jujur di dunia kerja modern. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan yang makin hari makin relevan buat kita semua. Kalau kamu bisa mengotomatisasi kerjaanmu, kamu bakal kasih tahu bosmu nggak? Atau kamu bakal diam-diam aja nikmatin waktu luang yang baru kamu punya? Jawabanmu mungkin bisa nentuin masa depan karirmu.